Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke, balik lagi bersama saya Rio. Jadi kali ini kita bakalan trading lagi tentunya. Gak usah banyak-banyak, cukup beberapa aja ya. Untuk saldo sekarang posisi di 882 juta. Sekarang posisi kita bakal cari ya mungkin 10 jutaan aja udah cukup buat saya ya. Di 10 juta itu buat 3 hari ke depan, 4 hari ke depan, stop trading gak apa-apa. Sisanya saya ngambil receh, biasanya 500 ribuan tergantung kebutuhan juga. Jadi nggak selamanya saya open posisi pakai saldo besar guys ya. Oke, strategi yang saya gunakan ini saya pakai yang namanya C5 strategi ya. Jadi bagi kalian yang belum aktif Bills William Fractalnya, kalian bisa ngakalin pakai yang namanya zigzag guys. Jadi zigzag ini adalah alat bantu pengganti yang namanya C5 fraktal ya. Kalian bisa rubah periodenya periode 5. Kenapa seperti ini? Ya, kita bandingkan dengan Bills William Fractal periode 5. Jadi ini buat ngakalin ya. Ini buat ngakalin guys. Walaupun ada beberapa sinyalnya nggak ketangkap, biasanya itu karena geser ya. Sini C1 ya, C1, C2, C3, C4. Karena C4 warna merah, kita pun posisi hijau di C5 sampai C7 maksimal K2. Di sini juga sama C1, C2, C3, C4. Karena C4 warna hijau, open 1 nggak masuk, K1 nggak masuk, K2 masuk profit K2. Ya, akan seterusnya seperti ini. C1, C2, C3, C4. Karena C4-nya warna merah, kita open posisi warna hijau ya. Profit lagi ya. Seterusnya akan seperti itu ya. Dan ingat satu lagi, C5 ini hanya berlaku di market-market yang sedang sideways ya. Kalau misalnya marketnya sedang trend, ini kita nggak bisa pakai ini guys. Harus marketnya yang acak-acakan. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini guys. Ini market sedang acak-acakan ya. Kita matikan dulu fraktalnya. Nah, di sini C1, C2, C3, C4. Selama dia tidak geser, kita bisa open posisi. Ya, ini sebagai C1-nya dia. Kita lihat, kalau dia jadi merah kita open posisi hijau, kalau dia jadi hijau kita open posisi merah. Sesimpel itu strategi ini. Oke, kita lihat dulu kurang 15 detik. Oke, kurang 10 detik, 9 detik, 8 detik. C1, C2, C3, C4. C4 warna hijau kita open sell ke bawah selama 1 menit. Oke, kita open ke bawah selama 1 menit ya. Saya open posisi 8 kali, open posisi sell selama 1 menit ya. Kalau misalnya ini nggak masuk, saya kompensasi level 1, open posisinya 1 menit ke bawah ya. Jadi rumusnya simple banget, saya tulis aja di sini biar nanti tinggal pakai aja gampang ya. Ketika C4-nya dia warnanya adalah merah, maka di C5 kita open posisinya adalah hijau. Ya, kalau misalnya nggak masuk lagi, di C6 kita open hijau lagi ya. Di C7 kita open posisinya hijau lagi. Hijau lagi ya. Simpelnya gini ya. Sama sebaliknya, kalau misalnya ternyata di C4-nya dia warna hijau, maka di C5-nya kita open posisi merah. C6-nya merah, sama di C7-nya merah. Oke, 3, 2, 1, masuk. Ada berapa masuk? Saya masih open ke bawah karena dia posisinya belum pecah ya. Masih ada momen di K1-nya dia. Oke, saya masih open posisi ke bawah karena kita ambil di momen K1-nya. Walaupun tadi ada beberapa yang masuk ya, ada beberapa 1, 2, 3. Nggak apa-apa, lumayan ya. Kita dapat atas, dapat bendera. Ini kalau misalnya nggak masuk, saya ambil di K2-nya, tetap open posisi sell selama 1 menit. Ya, semoga ini masuk di K1-nya. Walaupun di sini kita tadi profit ya, 4 kali transaksi hari ini profit. 1, 2, 3, 4 nggak profit. Kita compare lagi searah open posisinya sell. Oke, kurang 10 detik. Kita tunggu ya. Habis ini saya lengkapin dulu rumusnya ini ya. Kita floating biar nggak bingung guys. 3, nggak masuk, kita K2 ambil 4 kali ya. 4 kali open posisi ke bawah ya. Saya lengkapin lagi, ini harusnya masuk guys. C5
C4 kalau misalnya dia warnanya adalah hijau, maka di C5 kita open posisinya adalah merah. Di C6 kita open posisinya adalah merah, dan di kompensasi keduanya di C7 kita juga open posisi adalah merah, ya. Simpelnya seperti ini, kalian tinggal apalin aja rumusnya gampang banget ya. Kenapa tadi kita open posisi sel ya? Di sini kan C1, C2, C3, C4. Karena C4-nya dia warnanya hijau, otomatis kita pakainya yang kanan. Di C5 kita open nggak masuk, ada beberapa yang tadi masuk ya, 3 masuk. Di C6-nya kita open lagi nggak masuk, C7 kompensasi K2 kita masuk guys ya. 1, 2, 3 masuk semua. 4 kali open posisi kita masuk semua, saldo udah di 908 juta. Oke. Kita lanjutin lagi ya. Nanti kita terakhir kita WD guys. Kita cari market lagi buat contoh kalian aja. Jadi ini kita bisa ngakalin pakai ini sebenarnya. Oke, kita cari dulu market yang berantakan, yang tidak membingungkan ya. Oke, ini posisi market sedang sideways. Kalau misalnya kita lihat, market ini sedang sideways. Market sedang sideways, polanya dia berantakan nih di area-area sini ya. Sideways kecil. Kalau misalnya ini warna merah, saya bakal open posisi ke atas selama 1 menit. Karena kenapa? Di sini ada C1, C2, C3, C4. Kalau C4-nya warna merah, berarti mengikuti rumus yang ini. C5 kita hijau. Tapi kalau C4-nya dia hijau, berarti kita merah guys, ngikutin rumus yang kanan. Oke. Saya open posisi di sini selama 1 menit, open posisi ke bawah. Saya ambil 3 kali, open posisi ke bawah. Oke. Cukup beberapa transaksi aja, harusnya ini profit. Kalau misalnya profit, kita tambah lagi 1 kali trade lagi, kita udah target ya. Ini enaknya kalau misalnya pakai saldo besar, kita mau kompen pun hati kita tenang selama open posisi masih di bawah dari 1% dari modal kita ya. Tapi kalau misalnya modal kita itu nggak kurang besar dan kita kompennya terlalu besar, itu nggak nyaman guys, di hati itu senam jantung. Nah ini karena posisi kita itu saldonya besar dan kita open posisinya kecil, jadi kompen itu nggak kerasa bagi saya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 masuk yang atas, tapi di sini warna hijau, saya masih open ke bawah ya. Saya ambil open posisi lagi karena di sini warna hijau guys ya. Berarti momennya belum pecah, masih ada kesempatan lagi ya. Saya ambil 2 kali. Kalau misalnya ini nggak masuk, saya ambil di K2-nya dia. Enaknya gitu, kalau misalnya kita ngambil pucuk atas tuh kita bisa ngambil posisi-posisi yang terbaik. Contoh nih, saya mau ambil open posisi di pucuk atas lagi ya. Semoga masuk 3 kali. Oke, kita open 3 kali di sini. Kalau nggak masuk, saya ambil di momen K2-nya lagi ya. Memang seperti itu. Yang paling enak kita tunggu dulu agak ke atas baru kita open posisi sell. Tapi kalau misalnya udah terlanjur, ya udah dibiarin aja. Jangan tambah muatan ketika kita di atas. Kecuali kalian yakin kalau misalnya nambah muatan dia bakal turun, silahkan. Oke, kita ambil posisi K2 kompensasi terakhirnya dari strategi ini. 3, 2, 1. Oke. 1, 2, 3, 4. Saya open posisi 4 kali, open posisi sell. Kenapa? Karena di sini kita rugi. 1, 2, 3, 4 dan momen dari C5-nya belum pecah. Kita ambil di kompen keduanya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya ini masuk, kita profit guys. Oke, kurang beberapa detik lagi. Oke, 25 detik lagi, dipastikan ini profit guys ya. Jauh udah. Kita coba cari market lainnya. Tambah 1 lagi ya, ini guys. 1, 2, 3, 4. Semoga nggak geser. Kalau geser berarti gagal momennya. Ini kita open posisi buy 1 menit. Kalau misalnya dia jadi merah, kalau jadi hijau kita sell. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi merah, kita open ke atas. Kita open ke atas di sini selama 1 menit. Kenapa seperti itu? Karena kalian lihat
C1 muncul pucuk sendiri C1, C2, C3, C4. Karena C4-nya dia warna merah, ya warna merah berarti otomatis kita ambil yang ini. Di C5 kita open posisi hijau. Kalau misalnya nggak masuk gimana? Kalau misalnya nggak masuk, otomatis kita ambil di C6 warna hijau. Tapi kalau misalnya ini jadi hijau, tapi karena kesalahan saya human error, berarti dia udah selesai momennya. Saya nggak bakal ambil kompen walaupun saya posisinya loss. Sesuai dengan analisis sebenarnya, cuma human error di kitanya ya. Semoga terbang yang jauh ya. Saya di sini telat opennya, takutnya human error di saya malah jadi nggak masuk. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita masih bisa kompensasi K1, open ke atas. Oke, saya kompensasi, open ke atas, open posisi 4 kali, 1, 2, 3, 4. Ya, nominal dikalikan 2 saja saya. Nah, di sini 3 kali, saya tambahin 1 aja jadi 4. Kita ambil di momen K1 guys. Marketnya lagi agresif ya, banyak shadow ya. Semoga kita nggak ke Gojek aja kali ini, karena marketnya memang lagi agresif banget, shadownya panjang sekali. Enam, 5, 4, 3, 2, 1 masuk. Aduh, balmot guys, 1, 2, 3, 4. Balmot semua. Nah, karena dia momennya sudah pecah, dia sudah profit sesuai dengan analisis, tapi kitanya balmot atau balik modal, ya udah kita cari momen lainnya aja ya. Berarti memang human error di kitanya, bukan karena marketnya, tapi human error di kitanya. Coba kita cari market yang lain. Ini berantakan guys. Satu, marketnya sedang berantakan. Yang kedua, market sedang sideways ya. Di sini C1, C2, C3, C4. Di sini C1-nya tidak geser ke sini, berarti kita masih bisa open posisi. Ya. Semoga dia nggak geser. Kita tunggu dulu detik akhir. Kalau misalnya nggak geser, kita open ke bawah. 4, 3, 2, 1. Oke, kita ke atas. 1, 2, 3, 4. Oke, saya kompensasi. Aduh, 2 menit guys. Harusnya kita opennya 1 menit ya. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ini human error lagi ya dari saya sendiri. Harusnya kita opennya 1 menit, tapi nggak apa-apa. Tunggu dulu aja, semoga dia terbang, makin terbang. Kenapa kita open posisinya ke atas? Karena di sini C1, C2, C3, C4. Karena C4-nya merah, kita open posisi di sini 1 menit, open posisinya ke atas. Kalau misalnya nggak masuk, kita kompensasi lagi, open posisinya ke atas. Oke, simple banget seperti itu. Cuma dari tadi karena human error dari saya, bukan karena strateginya atau marketnya. Ya sudah, kita tetap konsisten aja. Kita patuhin rulesnya aja. Selama rules yang kita jaga ini memang bagus, ya udah, kenapa enggak ya. Oke, kita biarin aja, masih ada 1 menit lagi. Kalau misalnya ini nggak masuk, saya kompen K2, tapi syaratnya ini harus merah. Kalau misalnya memang syarat ini jadinya hijau, ya saya skip dulu. Human error saya yang kedua kalinya. Justru saya berharapnya dia jadi merah. Kalau misalnya jadi hijau sekalian yang terbang, biar nggak kayak gini. Ini posisi nanggung sekali ya. Udah 2 menit, kelamaan ya. Oke, kita lihat dulu. Oke guys, masuk ini guys. 4, 3, 2, 1, masuk. Masuk di momen K1-nya dia. Oke, saldo sekarang udah jadi 930 juta. Waktunya kita WD ya.
Kita lihat dulu transaksi sebelumnya. Transaksi sebelumnya saya juga melakukan penarikan. Kalian bisa lihat sendiri ini melakukan beberapa penarikan ya. Sekarang kita narik lagi, penarikan lagi guys. Oke guys, kita di sini melakukan penarikan. Kita mau tarik kisaran 123 juta. Bisa 123 juta ya. Kita narik 123 juta. Oke, proses sedang dibuat penarikan 123 juta. Kita lihat dulu di transaksi apakah dia sudah dibuat. Sudah dibuat ya, ada tulisannya sudah dibuat ya. Ketika kita sudah dibuat, nah dia proses penarikan guys. Oke, semoga video ini bermanfaat dan kalian saldonya semoga bisa grow up seperti ini. Jadi see you di next video berikutnya. Bye bye.